Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in my channel. You are still with me, Ma'am Rita Rosanti, in your English class. For this video, you will see the material for grade 11 and for the second semester. Jadi untuk video ini materinya untuk kelas 11 semester 2. Sebelum berlanjut, silakan kamu like, comment, and subscribe channel ini supaya tetap terus ada video-video berikutnya. Okay, before I tell you the material, let's see the dialogue after this. Alright, check it out. Perhatikan kalimat ini. He has to stay at home for a week since his parents are mad at him. Nah, kalimat ini sebenarnya terdiri dari dua kalimat, yaitu he has to stay at home for a week dan his parents are mad at him. Keduanya dihubungkan oleh kata hubung atau connector since, yang artinya karena. Oke. Fungsi kata since pada kalimat ini adalah berfungsi untuk menghubungkan kalimat cause and effect atau sebab akibat, yang mana sebabnya yaitu his parents are mad at him, orang tuanya marah kepadanya, dan efeknya atau akibatnya he has to stay at home for a week, dia harus tinggal di rumah selama 1 minggu. Alright, jadi pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang cause, effect, sentence atau kalimat sebab akibat. Cause and effect. Cause ini adalah artinya sebab, and effect artinya akibat. Jadi kalimat cause and effect merupakan jenis kalimat majemuk yang memiliki sebab dan dapat menimbulkan akibat. Nah, untuk jenis kalimat ini biasanya kalimat ini bercirikan kata atau frase penanda yang disebut connector atau kata hubung. Nah, konektornya kita bagi menjadi dua, konektor yang diikuti noun, benda, atau noun phrase, frase kata benda, lalu kemudian diikuti oleh subject plus verb atau diikuti oleh verb phrase atau frase kata kerja. Contohnya due to, dikarenakan, owing to, because of, dikarenakan, as a result of, as a consequence of, sebagai akibatnya. Kemudian selanjutnya because, since, for, karena, hence, karenanya, thus, jadi, therefore, oleh karena itu, thereby, dengan demikian, consequently, karena itu, as a result, sebagai akibat. Okay. Now, how to make the sentence? Bagaimana membuat kalimatnya? We will see the patterns of the sentence. Cause and effect plus noun. Jadi cause and effect yang diikuti benda. Konektornya itu due to, owing to, because of, as a result of, as a consequence of. Nah, untuk pola kalimatnya ini ada dua.
Yang pertama connector atau kata hubung diikuti oleh cause sebab, kemudian plus effect akibat. Berikutnya effect atau akibat diikuti connector kata hubung, kemudian baru diikuti oleh sebab. Nah, contoh kalimatnya, owing to her kindness, dikarenakan kebaikannya, Mia gave her a gift. Mia memberinya sebuah kado. Because of this cooking book, dikarenakan buku memasak ini, I am able to cook my own meal. Saya bisa memasak makanan saya sendiri. Nah, untuk kata owing to dengan because of itu diikuti oleh noun phrase atau kata benda. Kemudian the car was broken as a result. Mobil itu rusak sebagai akibat her recklessness, kelalaiannya. Then she was late. Dia terlambat because of, dikarenakan her bad sleeping habit, kebiasaan tidur buruknya. Oke, pola kalimat berikutnya cause and effect yang diikuti oleh verb, kata kerja atau clause. Nama kalimat. Kata hubungnya bisa menggunakan because, since, for, hence, thus, therefore, thereby, consequently, as a result. Okay, for example, because her brother lives in Jakarta, karena saudaranya tinggal di Jakarta, she must visit him every month. Dia harus mengunjunginya setiap bulan. This bag is expensive. Tas ini mahal, since, karena the famous brand Chanel made it. Brand terkenal Chanel membuatnya. He is invited to the party. Dia diundang di pesta itu. For, karena he is one of the funniest guys in the school. Dia salah satu orang yang lucu di sekolah. They haven't turned 17 yet. Mereka belum 17 tahun. As a result, sebagai akibatnya, they cannot join the international seminar. Mereka tidak bisa mengikuti seminar internasional. Okay, now we see the dialogue. Perhatikan kalimat-kalimat yang ada di dalam dialog. Nah, kalimat manakah yang menggunakan pola kalimat cause and effect sentence? Okay, ya, my sister was scared of the mouse, so she yelled for help. Nah, itu kalimat menggunakan cause and effect karena dia menggunakan kata hubung so. Kemudian selanjutnya, dialog yang berikutnya, kalimat mana yang menggunakan cause and effect? Okay, right. My friend was grounded because he cheated on a test. Ya, benar. Kalimat ini menggunakan kata hubung because, ya, karena menghubungkan cause and effect. Sebabnya itu adalah dia menyontek, he cheated on the test. Akibatnya, my friend was grounded. Teman saya dihukum. Okay, so untuk kalimat cause and effect pada dasarnya di sini kalian harus tahu kata-kata hubung atau connector yang bisa kita gunakan dalam membuat kalimatnya. Oke, jadi sehingga ketika kita membuatnya kita bisa paham dan juga kita bisa menentukan sebab dan akibat dari satu kejadian. Oke, ya, perhatikan kembali ya untuk konektornya dan benar-benar pahami arti masing-masing konektor atau kata hubung. Oke, gimana penjelasan tentang cause and effect sentence? Apakah sudah cukup jelas? Saya harap sudah cukup jelas ya. Dan silakan untuk nonton kembali apabila masih dianggap perlu, dan silakan membuat catatan untuk hal-hal yang penting yang kalian dapatkan tadi. Oke, that's all from me, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.